Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, ketemu mana gitu lur. Bersama saya Alvin Diru di podcast Sembongan. Ini kebetulan ono bintang tamu iki sapa embong ya sapa sekolahan. Tamu tok tapi koyo durung bintang. Ngono ya Mas ya. Iya, tamu tok Pak, koyo durung bintang. Si durung dadi bintang ya. Nggih, tamu tok koyo. Ya mudah-mudahan cepet jadi bintang. Amin, ya, amin. Beliaunya ini profesi beliau seorang pengajar, seorang guru, pengajar di sekolah SM apa Mas? SMKN 12. SMKN 12 Surabaya. Iya. Oh, alhamdulillah. Ini cuman yang saya tahu ini yang saya Mas, yang mungkin profesi jenengan sebagai pengajar itu saya nggak terlalu banyak tahu ya. Tapi yang saya tahu di sing liweran nanggone medsos iki, nanggone opo ae iku, TikTok atau apa itu, Instagram kalau nggak salah ya, Facebook. Yang saya tahu beliaunya saya undang ke sini memang salah satu perwakilan arek Embongan pisan iki. Mengisi acara-acara kafe kalau nggak salah ya Mas ya. Nah ini yang jadi saya nggak tahu kalau beliaunya seorang pengajar ternyata ngerangkep. Nah ini yang lucu kan, kalau pagi ngajar ya toh. Jadi event-event yang jenengan dilakukan tiap harinya itu berarti waktu setelah ngajar tuh sore hari atau malam ya Mas ya? Malam ya kebanyakan ya? Malam. Gitu ya. Nah, ini ngobrol-ngobrol santai iki wakilan wong Embongan iki. Kebetulan ya podcast Embongan. Filosofi ini kebetulan penulis Embongan saya sendiri. Lah iki salah satunya wong Embongan pisan. Jadi tidak semua orang Embongan itu tidak mempunyai pendidikan, tidak mengenyam pendidikan. Salah satunya ini tamu kita ini seorang pengajar ini, otomatis dengan basic beliaunya otomatis tidak mungkin seorang pengajar minimal S1 kan, bener Mas ya. Cuman yang paling unik ini yang perlu tak tanyakan awal Mas, ini yang tak tanyakan ya. Iya Pak. Jenengan setelah itu yang memotivasi sampean kalau habis ngajar terus tampil di satu event-event di kafe ya, yang sering saya lihat liweran di medsos itu di kafe. Itu oh ya maaf ini sebelum Mas, namanya Mas siapa Mas? Mas Arya Dana Iswara. Terus nih apa akun medsosnya? Akun TikTok saya musisi palsu KW Super. Waduh, piye be? Musisi palsu KW Super. Jadi iki ngene iki Mas. Ono palsu ono KW. Nggih, KW Super. Lah ono super wah, mbok iki ceritane ya apa iki. Rusak berat iki. Soale nek kadang di stalking kali murid kula niku, lho, guruku ya musisi. Nah, kula nek nang sekolah ngakune musisi palsu iku. Musisi palsu. Nah, ngajar apa Mas di Ngajar saya itu bahasa Indonesia, pengampu guru bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Mapel bahasa Indonesia. Waktu kuliahnya di mana? Kuliah saya di S1 di UNESA. UNESA Surabaya. UNESA Surabaya. Itu per tahun berapa kira-kira Mas? Saya itu Pak, mirip sama KPR kuliah saya, 7 tahun. Wih, hebat ya. Hebat. Cakepno 9 tahun enggak jan. Wah, kesuwen Pak. Dadi donatur mangga. 9 tahun. Iya, 7 tahun saya. Iya. Habis itu langsung kerja-kerja itu ya. Iya, kerja serabutan dulu lah. Serabutan dulu ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Termasuk ini juga, ini gak serabutan sampean, tak lihat seliwer-seliwer nang gone kafe iki gak serabutan koyo ya itu tadi saya tanyakan, balik lagi ke sana, itu apa yang memotivasi sampean setelah ngajar? Gak capek apa piye ngono? Sebenarnya motivasi saya itu kan awalnya sederhana aja Pak. Timbangane hobi genjreng-genjreng gawe rezeki tangga tok. Oh, membisingkan gitu. Tetangga saja lebih baik kan membisingkan kafe ngoten. Bener, cocok sekali ya. Syukur-syukur Wang Sule disangoni. iki dari tak takokno kok marine sik. Nggih, maksudnya kan nggih timbang grebeki tangga mending grebeki kafe ngoten. Iya. Lah ini iki Mas. Kalau saya bilang tadi itu sampean setelah kerja setelah sorenya sampean coba
beraktivitas ya, punya Ya. kesibukan di kafe-kafe. Yang jelas ini memotivasi sampean adalah pertama adalah hobi ya, otomatis Hobi ya. dulu, Hobi ya. dulu ya. Berawal dari hobi sebenarnya kan, hobi bermain gitar, hobi berlatih-latih musik, ngulik-ngulik lagu sendiri di rumah. Gitu ya. Iya. Nyoba mengaransemen gitu ya istilahnya Nek gitu mau ya. ngaransemen belum ke sana, Pak, tapi gitu paling ya. ngulik-ngulik lagu aja Oh, iya, sing wis iya. lagune wong-wong sing terkenal-terkenal ini. Di cover gitu ya, Iya, di cover gitu di ya. cover, dicoba-coba main sendiri di rumah. Terus iseng-iseng diupload ke YouTube buat portofolio kan. Pada saat itu saya punya YouTube dulu. Oh iya. Tapi iya. YouTube itu kan motivasinya bukan untuk itu, tapi lebih kepada Mm-mm. ndudono nek aku iso main gitu loh, Pak. Iya, jadi- eksis lah. Iya, eksis lah. eksis aja. Iso gak iso pokoknya sing Iso penting gak iso, sing penting tampil. diupload, nggih, Ngono sing ya. penting diupload. Oh iya, bener iku. Jadi paling tidak sudah jelas tadi itu jenengan sudah nyampaikan bahwa ini termotivasi karena hobi ya. Hobi, ya. Hobi pertama, kedua. Nah, ini yang tak tanyakan setelah hobi, Mas. Nggih. Jenengan itu kalau saya bilang di kafe ya, otomatis kalau saya ngomong finansial nih yo, Iya. ngomong finansial ini harapan sampean atau mungkin dari penghasilan, bukan penghasilan artinya kalau penghasilan mungkin hampir bulanan biasanya ngono ya, ini anulah istilah apa yang sampean dapat dengan sampean di kafe itu, apakah itu merupakan wis cukup aku nang kene apa kepingin maneh atau sudah yang penting saya salurkan gitu. Piye? Sebenarnya kan awalnya itu motivasi saya itu yang penting saya salurkan dulu. Terus semakin kesini kok ternyata ya ada uangnya. Oh, ngono. Ya, nggih. Jadi awalnya itu hanya untuk penyaluran hobi dulu aja. Sing penting genjreng, sing penting muni lah. Iya tadi itu ya. Ya, awalnya begitu. Terus waktu dicoba untuk main-main di kafe gitu kan lama-lama kan ada uangnya. Kalau dibilang untuk kelas penghasilan nggih tasik tebe, Pak, kalau untuk masih penghasilan. masih masih jauh. paling tidak yaitu tadi menyalurkan Ya, hobi itu menyalurkan ya. hobi dan minimal ya itu tadi paling enggak metoma itu bensini di bensini kali kafe lah. Gitu ya. Jadi nggak ada target untuk secara finansial, target untuk pendapatan harus sekian gitu nggak ada Oh, ya. enggak, Pak, enggak. Jadi intinya sampai seneng pokoknya yang penting oleh bensin mulai Ya, gitu ya. paling tidak Menyalurkan hobi gitu ya. menyalurkan hobi. Jadi ini yang kebanyakan yang saya yang saya dapat dari seorang seniman nih Mas ya, seorang seniman. Memang kebanyakan seniman yang saya tahu itu secara finansial dia berpikir belakang, bener Mas ya. Yang Iya. penting hobi, seneng ngono ya, bener ya Mas ya. Iya. Jadi itu yang paling saya pikir, saya sendiri ya juga kayak seperti ini ya, penting puas, bener Mas ya, puas ya Yang gitu penting ya. kita kan ada wadah untuk menyalurkan keinginan diri kita sendiri, itu ada wadahnya gitu. Gitu ya. Iya. Saya pengennya gini Mas, nanti hari kita rutinitas itu saya pengen teman-teman dari iki kan termasuk wong embongan pisan Mas. Soalnya kan iya tadi Iya. nanti hari monggo yang punya, walaupun nggak punya Pak tapi hobi-hobi ini kita salurkan, mungkin satu komunitas di situ ya. Iya, boleh. Komunitas di musisi itu, di seni-seni arek embongan, arek-arek jalanan lah minimal, yang dimana sudah jelas ada kebersamaan di situ ya. Kebersamaan apa? Menyalurkan hobi, kesenangan nggih. Nggih. Nanti insya Allah lah, nanti saya ke depan nanti sambil jalan nanti tiap minggu siapa sih mau curhat, mau berbagi pengalaman, yang penting Mas. Ya. Ya, berbagi pengalaman. Soalnya apa? Kalau dibilang profesi, secara profesi standarnya saya pikir bukan musisi, artinya bukan musisi Bukan yang musisi. tapi ada kemauan yang saya pikir itu kan angel Mas. Wis bukan tujuan utama mencari finansial atau money oriented lah ini ya. Jadi lebih ke tadi Mas, puas ya, kepuasan gitu ya. Kepuasan dulu. Awalnya emang dari kepuasan, Pak. Sebenarnya dari kepuasan dulu mulainya. Jadi berapa kafe kira-kira Mas sing pernah sampean riwi lah di itu? Ya, alhamdulillah kalau kafe sih ya lumayan lah, Pak. Sudah Ngono ya. lumayan. Itu Lumayan. tahun berapa Mas kira-kira awal waktu pengalaman sampean itu? Saya sebenarnya mulai main pertama itu 2019, Pak. Kalau kita tarik
garis curhatnya nggih. Iya. 2019 itu saya main, 2019 akhir niku kula main. Terus Di kafe ya itu ya. Di kafe Ya. di daerah kula sebut mawon nggih. Nggih, nggih. Daerah Jayabaya, saya main di sana. Terus apa namanya? Januari 2019 Desember Januari saya masih main di situ. Februari Rutinitas mulai, itu ya. Februari mulai datang malapetaka kalau diingat-ingat itu. Apa itu maksudnya? Jadi malapetaka corona nih gitu Pak. Oh iya benar. Itu dukanya tengah-tengah main baru 3 lagu polisi sudah datang untuk membubarkan kafe. Pada waktu itu saya pikir waduh, itu nggak cuma anu Mas, pokoknya mati kafe sembarang. Hampir semua Pak itu, hampir semua kafe itu hampir kebanyakan banyak yang tutup loh. Iya, kafe itu. Makanya kan kalau dibilang itu sebenarnya kalau kita tarik garis lurus itu mengembalikan cerita yang dulu itu berat. Makanya sekarang kan mulai lagi wis untuk menyalurkan hobi dulu saya bisa mengembalikan cerita yang dulu lah. Paling tidak. Tapi sekarang mulai anu ya, untuk kegiatan itu mulai rutinitas mulai ada ceritanya lagi. Gitu ya. Cara sinetron saged bersambung lah. Ngono ya. Iya, cara sinetron iya, episode kedua ini. Episode kedua aja. Iya. Jadi apa sudah paling tidak itu ada kegiatan setelah ngajar lah itu loh Mas. Iya. 1 minggu berapa kali itu sampai? Saya sebenarnya kalau enggak pernah target ya Pak. Jadi kalau misalnya itu saya kalau dapat penuh dari Senin sampai Kamis, dari Senin sampai anu ya tak sikat Pak. Tergantung aja ya. Lu gak capek tuh sampai sore paling enggak datang jam berapa sampai rumah? Saya kalau lihat perpedoman jam ngajar ya Pak, saya sampai rumah itu jam 5 bisa. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Berangkat untuk ngajar. Berangkat ngajar itu 5:30 pagi saya sudah berangkat dari rumah. Wah, pagi banget ya. Loh karena jaraknya lumayan kan Pak. Iya. Perjalanan itu 45 menit. Oke lah, berarti sudah jam 5 jenengan istirahat dulu kan otomatis. Nah, setelah itu berangkat lagi jam berapa nang kafe? Loh kalau lokasinya terlalu jauh dari rumah saya pulang itu cuma mandi tok Pak. Dulu. Iya mandi saja karena kan nggak nutut takut macet di jalan nggak enak juga sama apa owner. Kapan turun nih? Ya kalau malam kan masih bisa istirahat Pak saya. Jadi paling enggak berangkatnya seumpama sekarang jadwal di kafe ya. Jadwal di kafe itu durasinya berapa jam kira-kira Mas? Durasi kan secara umum. Jam 7 itu sudah jreng, sudah start sampai jam 10. Oh, hampir 3 jam hampir 3 jam. Ada break cuma setengah jam lah Pak gitu. Setelah jam 10 paling enggak mungkin langsung cabut toh, ngobrol-ngobrol sebentar toh. Ya paling kita paling lambat itu sudah ada targetnya sebenarnya Pak. Kita cabut itu jam 11 paling malam. Paling malam ya. Jam 11 paling malam. Itu baru pulang ke rumah ya. Baru berangkat pulang Pak. Berangkat pulang ya. Berangkat pulang. Berarti otomatis kalau jenengan tadi bilang nek gone ado iso gak turu ya Mas ya. Bisa ndak tidur kalau berangkatnya loh nggak perlu tidur dulu saya. Paling nanti pulangnya baru jam sampai rumah itu bisa jam 12 setengah 1 itu baru istirahat. Jadi istirahat nanti jam 5 udah bangun lagi jam kan? Jam 5 sudah bangun, setengah 5 sudah bangun lagi. Iya. Cuman berapa jam ya Mas istirahatnya kalau dihitung ya? Jadi enggak anu apa? Sekarang usianya piro Mas kira-kira gimana? Usia saya 29 Pak. Udah ya sih kuat ya. Tapi nek lihat postur jenengan gede ini Mas, nek meleke sedikit terus awake lemu ini itu ajaib ya sajane. Nggih, banyak bilang begitu. Kok iso panjat mekar. Lah iya kok iso mekar ngono awake piye? Turune kurang iya. Piye? Ngono lho. Lah iki tipne opo? Kayaknya enggak perlu tip Pak ini. Gitu ya. Kan enggak ada usaha untuk paling enggak ada semacam sampean pernah aku pengen diet ngono piye? Loh kalau sebenarnya berusaha menurunkan itu sudah sering Pak. Cuman ngono ya? Iya, sudah sering. Cuman kalah karo cangkeme dhewe. Iya. Ono obat disikat ngono ya sih ya. Iya. Apalagi kalau di kafe kan makanan pasti disediakan. Kadang kan ada disediakan apa snack. Iya, snack. Benar. Ada yang disediakan makan juga. Apa? Ini Mas pengalaman sampean kalau selama di kafe ini apa yang kira-kira ini paling yang lucu dulu lah, yang paling seneng apa kira-kira di kafe gitu. Apa kira yang paling seneng lah, aku biasa ngisi ngene apa kalau yang paling seneng itu justru ketika saya main di tempat yang pengunjungnya itu ibu-ibu Pak. Tuh kok iso? Karena ibu-ibu itu kalau kadung request
lomane gak ketulungan Wah. dan mereka menikmati musiknya Pak. Joget itu ndak izin. Anggepen lah sawer ngono ya. Anggapan sawer itu, Iya, itu iya, wis ndak izin. Jadi kita main itu ternyata yang Enjoy ya, seneng karena juga, sama-sama terhibur. Iya, iya, benar. Yang main terhibur dengan keseruannya Kapan- ibu-ibu iya, tadi, benar, ibu-ibu terhibur sama mainnya kita. Asli Iya, itu iya. kalau paling lucu paling seru ya ketika Paling seru ya tamunya gitu ya. ibu-ibu, ya. Ya muga-muga emang nggone sampean sing ibu-ibu pilih dhisik. Dipilih kafe sing akeh ibu-ibune ngono Ya. ya. Oh, alah. Terus yang apa yang pernah pengalaman sampean yang ya paling enggak pengalaman pahit itu apa, Mas? Pengalaman pahit sebenarnya Iya. ya. Hmm. Kalau paling pahit saya itu yang tidak sesuai akad Pak. Jadi Maksudnya? nominal di negosiasi itu seberapa, Oh. ketika datang ternyata berapa gitu loh. Oh, tidak sesuai dengan Tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Katanya awal. nanti ini ada Nominal potongan, lah, ya minimal ini ya. potongan dari ini potongan dari apa, potongan dari apa gitu. Tapi itu pernah ya seperti itu ya? Oh pernah Pak, tidak sekali dua kali Pak. Waduh. Tidak sekali dua kali ya. Kalau makanya gini loh Pak, sebenarnya musisi jalanan itu kalau awal tidak didasari seneng, nek dihitung duit tok wis pasti nelongso. Iya benar. Wis pasti istilahnya cara Messi gantung sepatu, musisi gantung gitar Pak. Musisi gantung gitar. Iya musisi Gantung gantung gitar. Wis teke omah kayak pajangan. Iya. Tapi benar-benar kalau saya lihat di sliver di anu jenengan ini menikmati banget iki Mas, menikmati ya dan artian di samping satu sisi menyalurkan hobi ya Mas ya. Sekarang sudah saya nggak ngomong itu sudah target sampean harus secara finansial dapat, tapi minimalis sudah ada kantinnya bensin tadi Ya, ya. minimal itu masih ada bensin itu sudah. Wis bersyukur ya. Bersyukur lah Pak. Oh. Ya. Mas Arya. Iki aku ngene Mas. Nanti kepengin ketemu lagi panjang lebar ini mengenai pengalaman sampean yang. Iya, boleh. Tapi boleh. aku oleh request enggak Mas iki, Mas? Oh, request lagu nggih, Pak. Loh iya. Boleh. Request lagu. Aku kan saiki mau muke nih dadi nyanyi, ngono Mas. Nggih, oh, boleh. Sampean sing ngiringi, Ya ngono lho. kok ketepaan nggo gitar, Pak. Ya tak kongkon pokoknya kanggo gitar aku mulai sampean. Gak pantes aja nih, Pak. Kowe diundang kok wong Lah ya gak nggo musisi gitar. kok kanggo gitar takon mulai sik ngono ya. Nggih. Lah ya lucu. Oke. Dulur aku ini kebetulan Mas Arya ini seliwer-seliwer di medsos kita lihat, makanya kapan hari saya pengen saya coba colek dia, Mas bisa hadir enggak? Alhamdulillah beliau hadir, berbagi bersama, seneng gak seneng pokoknya apa pengalaman beliaunya disampaikan. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi tetap sama Mas Arya, nanti ada kegiatannya Mas ya, kegiatan boleh. komunitas jenengan nanti Bisa kita agendakan lah, Pak. Nggih. Iya. Nanti teman jenengan bisa mewakili sampean sendiri, bisa apa yang jadi kita nggak bahas keluhan tapi apa suka dukanya nggih, tapi minimalnya berbagi bersama Iya, berbagi pengalaman. nggih, Pak. berbagi pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat lah. Nah iki pengen request lagunya anu Mas, Cinta yang Tulus ya. Lagu ini kita rolis. Wah, lagu rodok tuwek niki. Lho, aku wis tuwek, Mas. nggih, Ngono lho, nggih, sik. nggih. Ah iku sekarang sampean gak tak oleh ngomong ya. Boleh. Itu mic-nya aja suruh dongkan nggone anu, testing dulu. Testing. Iya. Oh, iya. Tes dulu deh Di gitarnya. gitar ya toh. Oh, iya, siap. Aku ngapal lo pisan ya Mas ya. Siap. Oke, sampean benakno dhisik. Nah, itu lho iki tak jaluki request iki. Lagune siapa? Hitorolis kalau nggak salah itu ya. Iki ngetes iki nyanyi. Ayo sampean setel dulu Mas. Sampean setel dulu. Aku kepengen nyanyi sama Mas Arya. Nah, iki kebetulan iki bukan di kafe tapi di studio. Tadi sih tak bilang Mas sampean pokoknya adik gue gak gue gitar tak komule. Soalnya aku tahunya sampean mesti bawa gitar. Oke, dulur. Ini sebelum perbincangan kita akhiri. Ini aku minta request sama Mas Arya. Mudah-mudahan nanti juga menghibur sama teman-teman nih.
iso gak iso nyanyi wis mbuh wae pokoke. Musuh musisi jalan musisi embongan pokoke harus bisa ngono ya Mas ya. Ya. Pokoke sing tak jaluk harus bisa iki. Sing penting muni Pak Sarah. Oh iya ya sing penting muni. Oke Mas. Coba ya, cek. Wah, cek satu. Oke. Pakai apa itu? C ya Mas ya? Main C, boleh main. Siap? Siap. Ayo main. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang risau kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Biarkan hujan membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri, namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah untukmu, hanyalah bagimu seluruh hidup dan cintaku. Terima kasih Mas Arya, mudah-mudahan selalu semangat untuk teman-teman yang ada di rumah, musisi-musisi semua juga. Nanti insya Allah kita hadir kembali dengan Mas Arya dan teman-teman. Oke Mas Arya, matur suwun sangat request saya bisa bisa diringi tadi. Ya, Yang sama-sama, jelas, sama-sama. wah iki wis mantap lah. Oke Mas Arya, Ya, sebelum terima kasih juga saya sudah diundang di sini. nggih. Jadi Ono wadah-wadah untuk ngobrol kita kan. Ya. insya Allah nanti Mas ya kita agendakan untuk musisi embongan ini ya. Iya, boleh, Musisi boleh, embongan boleh. nanti jenengan atur nanti jadwalnya, insya Siap, Allah siap. nanti apa yang paling tidak curhat, karena banyak temen insya Allah banyak komunitas minimalnya. Ya. Ini kebetulan saya ada ini Mas, komunitas embongan ini. Nanti kita bidangi macam-macam ya Mas ya. Ya, siap. Ini Nanti. bidang musisi, wah pokoknya alhamdulillah. Nanti yang penting satu adalah tali silaturahim dan diskusi. Ya. Artinya kita menjalin dengan komunitas ini kita menjalin persaudaraan. Nah, Betul, persaudaraan. Ya, persaudaraan. Jadi semakin banyak saudara, semakin banyak rezeki, Betul. semakin panjang umur gitu katanya. Mas. Amin, amin, amin. Mas Arya, terima kasih dulur-dulur KB. Sama-sama. Kita insya Allah nanti ketemu lagi dengan beliaunya dan semua musisi-musisi adik embongan. Mungkin nanti bisa menghubungi atau lihat di channel saya atau menghubungi lagi langsung di kontak saya, nanti saya kasih kontak atau di kolom deskripsi atau yang ada di YouTube atau di TikTok. Mudah-mudahan bermanfaat malam ini. Matur suwun, terima kasih Mas Arya. Jangan bosan-bosan nggih. Oh, Oke. tidak. Matur suwun dulur-dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.